hikayat yang kedua, hikayat tentang anjing. Tentang apa? Anjing. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Marzaban. Beliau menulis kitab berjudul Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisat thiyab. Keutamaan anjing dibandingkan makhluk Allah yang pakai baju. Suka pakai baju. Makhluknya Allah yang suka pakai baju itu apa? Hah? Makhluknya Allah yang suka pakai baju itu apa? Ya wae dhewe kita. Kita semua ini suka pakai baju. Makanya kalau aneh wong kok seneng udo itu dipertanyakan sisi kemanusiaannya. Iki jane menungso apa udo gitu. Kayak sing wingi gitu. Jadi menungso apa udo orang. Sampai disebutkan jika ketampanan seseorang, kecantikan seseorang itu diukur sampai sejauh mana dia berani mengumbar aurat. Kalau ukurannya itu, maka kera itu adalah makhluk paling tampan, kera itu adalah makhluk paling cantik. Nah, kata Imam Ibnul Marzaban, keutamaan anjing dibandingkan manusia. Keutamaan anjing dibandingkan manusia. Jadi terkadang anjing itu lebih utama dibandingkan manusia. Nah, disebutkan di dalam kitab Samratul Awraq. Ini ceritanya panjang, kalau saya bacakan nanti antum jadi jeleh ya. Engko aku terus ngomong, mbok kowe ngomong genti. Maka saya sampaikan intisarinya saja. Di zaman dulu ada orang itu lewat kuburan yang sangat megah, ada kubahnya, bangunannya megah. Nah, di kuburan itu dituliskan ini adalah kuburannya anjing. Seperti itu. Kuburan anjing yang megah. Lalu orang, loh kok anjing kok kuburannya semegah ini? Ini gimana ceritanya? Lalu orang-orang mengatakan kalau sampean pengen tahu ceritanya kuburan anjing yang megah ini, datanglah ke desa Fulan. Lalu orang-orang datang ke desa Fulan, penasaran itu loh, kepo. Ada kuburan anjing tapi megah, indah. Nah, mereka tanya pada penduduk desa, gimana ceritanya kuburan itu? Kata penduduk desa, itu loh datang kepada Mbah Fulan itu, usianya sudah 100 lebih. Dia yang tahu ceritanya. Lalu mereka mendatangi siapa? Mbah Fulan. Sama Mbah Fulan diceritakan di zaman dulu ada seorang raja yang besar dan dia memiliki hobi berburu. Ngalas, bolang. Ketika sedang di tengah hutan, dia mengatakan kepada prajuritnya, berikan kepada saya sarit. Sarit itu makanan yang terbuat dari susu, campur daging, campur tepung. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kebab apa-apa saya kurang tahu. Nah, ketika sarit itu sudah dibikin, sudah mateng, juru masaknya itu kan apa namanya? Bisu. Juru masaknya bisu. Si bisu ini melihat anjing itu juga, anjingnya raja itu sangat setia. Anjingnya itu kepada rajanya setia dan nggak pernah pisah sama sang raja. Itu melihat ada ular berbisa, itu mengeluarkan bisanya di atas masakan yang sudah matang tadi. Kemudian rajanya mengatakan, makanannya bawa ke sini. Nah, ketika dipegang sama si bisu itu jangan dikasih, dia nggak bisa ngomong, dia cuma gedek-gedek ini, gedek-gedek. Lalu kata prajuritnya, iki wis masak mateng dijaluk melarai itu, gak ngali ono. Tapi dia cuma gedek-gedek, lalu direbut sama prajurit. Anjingnya tahu kalau masakan itu mengandung apa? Racun. Dia menggonggong, menyalak dengan keras, jegok gitu loh. Tapi para prajurit nggak ngerti, tidak sasmeto, apa namanya, tanggap ing sasmeto, tidak pono ing pamawas, tidak mampu menangkap sinyal-sinyal alam. Akhirnya tetap, cepet bawa sini, kata rajanya. Nah, rajanya sudah ngambil satu suapan, mau diemplok, kiriin jegok-jegok, rajanya tetap nggak tanggap. Lalu si anjing ini melompat dan menangkap makanan yang ada di tangannya raja itu, kemudian dimakan sama dia. Begitu jatuh, dia langsung pingsan. Tahu-tahu dagingnya itu apa? Moprol, membiru, mati anjingnya itu. Lalu raja baru tahu, oh ternyata dia menggonggong dari tadi itu makanan ini ada racunnya. Lalu dibikinkan apa? Kuburan yang megah tadi. Nah, teman-teman sekalian, di bawah cerita ini
itu ada apa namanya? Ada catatan kaki ya. Ya. Ada catatan kaki dari seorang ulama. Ya, ulama tadi di sampingnya itu ada anjing yang sangat besar. Ada anjing yang sangat besar. Gede banget. Kemudian serem, duduk di samping ulama itu di belakangnya. Sedangkan di dalam agama Islam anjing itu air liurnya najis ya. Air liurnya najis. Orang-orang mengatakan, wahai imam, di belakangmu itu ada anjing yang besar, kok kamu kok nyaman-nyaman saja nggak pergi dari situ? Kata imamnya itu, hadzal kalbu khairun minal jalisi as-su'i. Anjing ini lebih baik daripada sahabat yang buruk. Anjing ini meskipun secara fisik rupanya berupa anjing, tetapi dia lebih baik daripada sahabat yang berupa manusia tapi akhlaknya jelek. Kalau saya terjemahkan versi bahasa Jawa ya, konco, apa itu namanya? Konco kire itu lebih baik daripada kire, afan? Kire sing konco iku luwih becik tinimbang konco sing kire. Kire sing konco luwih becik tinimbang konco sing kire. Jadi anjing yang menjadi sahabat itu lebih baik bagi saya daripada sahabat tapi akhlaknya seperti anjing. Jadi apa tadi? Kire sing konco luwih becik tinimbang konco sing kaya kire. Angel tuturane. Nah, di antara keutamaan anjing juga, anjing itu kalau dia apa namanya sudah diberi apa namanya kebaikan ya sama dia, kita kasih sesuatu sama dia, dia akan setia dan dia tidak akan berani mengusik harta tuannya. Gitu. Dia akan nunggu. Antum makan daging di sampingnya ada anjing, itu nggak berani ngerusui. Kecuali kalau dikasih halal, lah itu baru dia mau. Dan kesetiaan anjing itu melebihi kesetiaan anak dan istri. Di dalam kitab Fadlul Kilab ala Katsirin mimman labisa thiyab disebutkan ada seorang itu yang punya anjing ya, yang sangat setia sehingga tuannya ini meninggal dunia. Anjing ini ketika tuannya dikuburkan dia menunggu. Ketika tuannya selesai dikuburkan dia tetap ada di kuburan situ. Istrinya udah pulang, anaknya udah pulang, anjing ini nggak pulang sampai berhari-hari, sampai dia ikut mati di kuburan karena menunggui tuannya yang sudah meninggal dunia. Dan di dalam kitab itu disebutkan anjing itu senantiasa dalam keadaan ketakutan, ya kan? Anjing itu kan pasti takut ya. Ada nggak apa-apa sidik uno melayu, ada nggak apa-apa sidik melayu. Itu diantara faedahnya sebagai manusia kita itu juga harus memiliki sifat takut. Kalau saya salah, kalau saya maksiat, kalau saya ini, anjing kan begitu juga. Ya, senantiasa berada dalam ketakutan dan dia senantiasa waspada. Jarang anjing itu tidur, itu jarang. Paling mengdekem. Kalau tidur ya sesekali tetapi tidak banyak. Itu diantara banyak poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Marzaman berkaitan dengan keutamaan anjing. Wah, nek ngono apa piye ya? Ya ora piye-piye karena ada sebagian orangnya, wah kalau begitu saya tak ngingu kire. Ngingu kire itu kalau tidak karena tujuan yang diperbolehkan, maka akan mengurangi pahala kita setiap hari 1 kirot. Saya ketika menyampaikan kitab ini ya, itu ada orang yang protes loh. Awong kiri lo menungso dipadake. Ini orang jahil. Siapa yang menyamakan anjing dengan manusia? Nggak ada. Jadi sebagian kita itu terkadang mengambil kesimpulan secara sepihak tanpa dikonfirmasi. Imam Ibnul Marzaman itu ulama besar loh. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada kita, ini loh anjing itu binatang yang hina, binatang yang liurnya najis, tetapi dia ada sisi-sisi baiknya. Ya kita ngambil sisi baiknya. Bukan berarti kita harus wah aku kudu piye ya. Ini berarti orang yang tidak ono ing pamawas, tanggap ing
Sasmito. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk menyingkir dari jalur lewat manusia karena Komboran Napoli. Ya, kita siap jadi peternak sapi. Dilele. Dilele.